Gratifikasi kalau kita bicara dari sisi peraturan perundang-undangannya, memang itu adalah hal yang baru ya. Artinya apa? Artinya bahwa ketika kita bicara gratifikasi, kalau zaman dulu itu ada istilah suap, maka berdasar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ya, Undang-Undang 31 tahun 1999 junto tahun Undang-Undang 20 2001, maka gratifikasi itu dianggap sebagai suap. Seluruh gratifikasi dianggap sebagai suap manakala diberikan kepada penyelenggara negara atau orang punya wewenang, dengan ketentuan misalnya disebutkan di situ, ketika misalnya gratifikasi itu kurang dari 10 juta ya, maka di situ pembuktiannya ada pada penuntut umum ya kan. Kemudian kalau di atas 10 juta maka pembuktiannya ada pada si penerima gratifikasi bahwa itu tidak ada kaitannya dengan jabatannya. Apa sih kemudian gratifikasi itu? Gratifikasi itu dalam penjelasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana adalah seluruh pemberian dalam bentuk apapun. Bahkan termasuk di situ disebutkan diskon, rabat, kemudian biaya perjalanan dan fasilitas-fasilitas lain ketika diberikan ada hubungannya dengan jabatan ya penyelenggara negara tersebut, maka itu dianggap sebagai suap. Itu clear ya, penjelasan itu clear. Nah kemudian tidak dianggap sebagai sebuah tindak pidana manakala ketika kemudian si penerima gratifikasi tersebut melaporkan ya, pasal 12C-nya menyatakan dalam kurun waktu 30 hari setelah penerimaan itu dilaporkanlah kepada KPK untuk dibuktikan gitu kan, apakah ini ada penerimaan tersebut ada kaitannya dengan jabatan yang dimiliki oleh si penerima tersebut. Nah ketika itu dilakukan maka clear bukan sebagai sebuah gratifikasi ya. Persoalannya kan kemudian adalah ternyata yang ayat pertama kaitannya dengan di bawah 10 juta sangat kecil sekali ya. Yang terjadi adalah OTT ketika adanya penerimaan tersebut ya kan. OTT itu bisa jadi pada saat tertangkap tangan atau pada saat setelah melaksanakan penerimaan gratifikasi tersebut begitu. Nah, dalam konteks yang terbaru kaitannya dengan gratifikasi sesuai dengan Undang-Undang KUHP yang baru kan, di dalam walaupun pasal-pasal korupsi itu sudah dihapus ya dengan berlakunya undang-undang baru ini, tetapi ternyata pasal 12C, 12B besar dan pasal 12C tentang gratifikasi itu tidak termasuk pasal yang tidak diberlakukan dengan undang-undang KUHP nasional begitu kan. Sehingga kemudian seluruh pengertian gratifikasi tetap menggunakan pasal 12B dan C Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah, ini yang kalau kita bicara secara normatifnya begitu. Nah, kalau kemudian kita berbicara dalam sisi praktisnya, maka sesungguhnya proses gratifikasi ini adalah ketika ada setiap ada penerimaan saja ya yang diterima oleh penyelenggara negara yang punya kewenangan tertentu, maka di situ kalau nilainya sudah 10 juta ya kan, maka sudah harus segera lapor kepada KPK ya. Nanti dalam kurun waktu 30 hari KPK akan melakukan proses penelitian apakah pemberian tersebut berhubungan dengan jabatan atau kewajibannya sebagai penyelenggara negara. Kalau itu tidak ada maka KPK akan menyatakan bahwa ini harus dikembalikan kepada yang berhak atau yang si penerima tadi. Tapi kalau kemudian KPK menyatakan ada hubungannya dengan jabatannya, maka akan menjadi dirampas untuk negara ya, gratifikasi tersebut begitu. Nah sebenarnya persoalan yang istilahkan sederhana begitu ya, sebenarnya sederhana. Nah persoalan yang sederhana ini akan menjadi pelik ketika kemudian gratifikasi atau penerimaan pemberian ini dilakukan oleh dalam kurun waktu yang sedemikian lama ya. Jadi kalau kemarin misalnya kasus Gubernur Rio ya kan, itu kan juga termasuk gratifikasi. Apakah itu bentuknya pemerasan ya kan. Jadi gratifikasi itu bisa dianggap seluruhnya bisa dianggap sebagai suap ketika berhubungan dengan itu. Artinya pemerasan, suap, menyuap kan artinya ada keinginan dari si pemberi begitu kan. Nah persoalannya kemudian adakah kemudian di dalam si pemberi gratifikasi itu bisa dikenai pidana, maka kemudian kalau itu dilakukan si pemberi pun bukan tidak mungkin bisa dilakukan proses hukum, karena di dalam pasal
6 ya, pasal yang tidak ya apa namanya pasal 5 ya, pasal yang tidak apa namanya yang pasal yang dianggap tidak berlaku lagi itu pasal 5. Kemudian pasal 11, pasal 13 itu dianggap tidak berlaku lagi kaitannya dengan suap menyuap yang berkaitan dengan apa namanya si pemberi. Tapi jangan lupa pasal 12 huruf pasal 12 apa namanya KU Kitab Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ayat 1 ayat 2-nya ABC-nya gitu. Itu sedemikian rupa mendetail, di situ disebutkan bahwa pemberi pun bisa dikenai sanksi hukuman sepanjang dia mengetahui bahwa pemberian itu ada kaitannya dengan melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan atau bahkan sekedar berkaitan dengan jabatan si penerima. Jadi saya kira kalau kita bicara gratifikasi aturannya sudah sedemikian letterlek begitu ya. Cuman persoalannya di lapangan adalah bagaimana kemudian para pejabat penyelenggara negara ini memanifestasikan, mengaktualisasikan upaya pasal 12C tadi. Jadi segera melaporkan dalam kurun waktu 30 hari untuk melaporkan penerimaan yang diterimanya dari siapapun begitu. Nah, jangan kemudian seperti dulu ada case ketika terjadi OTT di Kementerian Agama, kemudian di situ disebutkan di lacinya ada pejabat di situ, ditemukan sejumlah uang, kemudian ternyata itu setelah ada OTT kemudian uangnya dikembalikan, dilaporkan ke KPK sebagai upaya apa namanya pelaporan kaitannya dengan penerimaan gratifikasi tersebut. Jadi jangan seperti itu. Nah, terakhir ketika kemudian maraknya persoalan peristiwa tentang gratifikasi ini, banyak kemudian pejabat-pejabat yang sudah memberikan contoh itu adalah beberapa apa namanya kepala KUA begitu ya. Kepala KUA melaporkan kepada KPK berkaitan dengan pemberian gratifikasinya ketika penerimaan gratifikasinya ketika dia melayani masyarakat dalam melakukan apa namanya ya KUA kan biasa menikahkan dan lain sebagainya, itu dilaporkan ke KPK dan itu oleh KPK kemudian dianggap sebagai memang itu apa namanya bukan termasuk gratifikasi sehingga dikembalikan kepada para penerima gratifikasi tersebut.